Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka ghinanin nas. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Semoga Allah sehatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, tema sirah nabawiyah kita adalah Zatur Riqa. Zatur Riqa ini merupakan sikap Rasulullah SAW untuk mengambil pelajaran dan memberikan pelajaran kepada Najd dan Nahwan yang kemarin membunuh 70 penghafal Al-Quran pada peristiwa Yaumur Raji dan Bil Ma'unah. Sebelum peristiwa ini terjadi, Nabi SAW mengutus para penghafal Al-Quran karena tuntutan mereka untuk mendapatkan pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. Ternyata ini hanya modus Nabi ditipu, sehingga kemudian para utusan penghafal Al-Quran itu dibunuh di Najd dan Nahwan. Informasi ini lebih cepat sampai dan lebih cepat diantisipasi oleh Rasulullah SAW sebagai Rasul yang mengutus para penghafal Al-Quran tersebut dengan mengerahkan 400 orang sahabat memberikan pelajaran kepada Najd dan Nahwan. Hal ini merupakan wibawa kaum muslimin dan keagungan Al-Quran dan para penghafalnya. Ini yang hari ini sedang hangat. Memang kita perlu mendapatkan informasi yang benar manakala menjadi para pejabat-pejabat negara, karena ternyata banyak para pembisiknya tidak memberikan informasi yang akurat dan benar. Sebagaimana yang sedang ramai hari ini dikatakan bahwa radikalisme itu diawali dari good looking, anak para penghafal Al-Quran, hafal Quran, datang dan cinta ke masjid. 3 item ini adalah item mustalahat Quran dan mustalahat agama kita. Good looking itu kan doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin anak kita yang good looking, enak dipandang dan enak dilihat, qurratu a'yun. Dan para penghuni surga itu good looking. Dikatakan para penghuni surga adalah alladzina yabtaq wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Para penghuni surga wajahnya enak dilihat. Kemudian para penghafal Quran. Para penghafal Quran itu salah satu yang dimotivasi oleh Rasulullah SAW karena mereka akan memberikan mahkota kepada keluarganya di akhirat nanti. Sehingga para ulama kita mempunyai program pada awal-awal dulu kedatangan di negara-negara berkembang, ingin sekali programnya adalah 1 juta penghafal Al-Quran dalam waktu 10 tahun. Nah, kalau dulu yang mengawali ini adalah Syekh Ali Jabir
ketika pertama kali datang ke Indonesia, Syekh Jabir mengumumkan programnya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dalam waktu 10 tahun. Sesungguhnya dengan kedatangan beliau sampai hari ini sudah mencapai 1 juta lebih. Tapi ini ternyata tidak mudah mencetak para penghafal Al-Quran dalam jumlah yang cukup banyak. Karena dengan berbagai macam kesulitan kita yang bukan Arab untuk menghafal Al-Quran dengan baik. Tetapi menghafal Al-Quran itu dimotivasi oleh Rasulullah. Cinta masjid merupakan kabar gembira Rasulullah SAW kepada diri kita. Ada 7 golongan nanti di akhirat yang Allah lindungi. Sab'atun yudhilluhumullahi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti di akhirat yang Allah berikan payung pada saat manusia sangat memerlukan payung. Salah satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang yang hatinya terpincut dan terikat dengan masjid. Jadi ini mustalah agama kita sesungguhnya. Nah, karena itu dengan kewenangan Rasulullah SAW, beliau memberikan pelajaran kepada Najd Nahwan yang merupakan Bani Maharib yang melakukan pelecehan terhadap para penghafal Quran. Rasulullah SAW memberangkatkan langsung dengan informasi yang cepat ke wilayah itu, kurang lebih sekitar 100 km dari Madinah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zatul Riqab artinya secara letterlek adalah tambelan. Para sahabat menambal kaki mereka akibat menempuh perjalanan dengan jalan kaki karena tunggangannya hanya sedikit. Mereka bergantian 100 kilometeran dengan jalan kaki tanpa berhenti. Ini yang disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Mungkin juga kita pernah melihat ada saudara-saudara kita jalan kaki, tetapi mereka berhenti. Ini 100 km, para sahabat tidak berhenti dan tidak mengeluh sama sekali. Mereka langsung mengantisipasi ketika kaki mereka pecah-pecah. Mereka ambil dari sorban mereka, lalu sorban mereka jadikan sebagai penambal kaki mereka yang pecah-pecah itu. Sehingga kemudian peristiwa ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan nama Zatul Riqab. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan tentang hadis ini, mengatakan kaki kami menjadi tipis karena berjalan begitu jauh tanpa henti. Kuku kaki kami tercabut, terlepas, lalu kami membungkus kaki kami dengan hirab. Oleh karena itu perang ini dinamakan Zatul Riqab, karena membalut kaki-kaki kami dengan hirab, dengan sorban yang kami belah, karena kuku-kuku kami tercabut dan berdarah-darah. Ini yang dilakukan para sahabat ketika itu sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Peristiwa ini terjadi pada Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah. Disebutkan ada yang mengatakan setelah perang Khaybar, ada yang mengatakan setelah perang Khandaq. Jadi sebab utama peperangan ini adalah untuk memberikan pelajaran kepada Najd atas peristiwa Bir Ma'unah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan 400 orang ikut serta dalam ekspedisi militer ini, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada menjadi panglimanya dengan mengerahkan potensi militansi yang dimiliki oleh para sahabat. Yang dialami dalam peristiwa ini dicatatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari adalah transportasi yang terbatas. Biasanya para sahabat mereka ketika diumumkan akan melakukan ekspedisi militer, mereka menyiapkan diri. Paling tidak masing-masing orang membawa tunggangan. Karena kondisinya dipercepat dan Nabi SAW mengantisipasi dengan cepat, sehingga para sahabat pada waktu itu tidak sempat untuk membekali tunggangan mereka dalam ekspedisi Zatul Riqab.
Karenanya satu tunggangan bergantian untuk 6 orang. Karena kondisi yang panas, yang terjal, batu-batuan, gurun, perjalanan 100 km tanpa henti ini sangat terasa sekali. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kita yang banyak rest area saja untuk jalan kaki dalam jarak 100 km ini sangat berasa, apalagi ini tanpa ada rest area dalam situasi terjal, panas, gurun yang kering, sehingga perjalanan ini mengakibatkan kaki mereka pecah-pecah, kuku mereka tercabut, dan perjalanan mereka sangatlah tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Tetapi mereka tidak mengeluh sama sekali, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, saya malu menceritakan peristiwa Zatul Riqah. Biasanya kesan-kesan yang sangat mendalam karena kondisi yang menggoreskan itu pasti orang akan mudah dan ringan menyampaikannya. Misalnya kalau kita ditanya kembali perjalanan kaki kita ke satu daerah, mungkin kita akan menyampaikannya dengan antusias. Tetapi Abu Musa al-Asy'ari pada saat ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana perjalanan Zatul Riqah, dia tidak mengungkapkan perjalanan itu, bahkan merasa malu. Enggak. Akhirnya didesak oleh para sahabat, kemudian menceritakanlah peristiwa ini, dan dia katakan, saya sesungguhnya malu menceritakannya. Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk tidak berhenti dalam perjalanan 100 kilo ini agar mendahului orang-orang Najd, sehingga ketika Nabi bersama para sahabat sudah sampai di wilayah itu, mereka sangat terkaget dan panik bahwa kaum muslimin ternyata lebih cepat datangnya, tidak seperti yang mereka perhitungkan. Mereka perhitungkan bahwa kaum muslimin dalam kondisi dan posisi yang lemah. Setelah jatuhnya mereka mengalami penderitaan di Uhud, kemudian 70 dan belasan para penghafal Al-Quran terbunuh. Ini peristiwa yang menandakan bahwa kaum muslimin dalam posisi yang lemah, sehingga mereka ingin menyerang Madinah. Tetapi ternyata Nabi SAW sudah sampai terlebih dahulu ke wilayah itu, dan akhirnya terjadilah perang Sewar, perang Urat Salab, bahwa Nabi mengepung mereka dengan menakutkan mereka, sehingga orang-orang pada saat itu pun dalam situasi yang sangat mencekam. Nabi pun menciptakan suasana yang sedemikian rupa agar kaum muslimin bisa mengatasi kondisi sesulit apapun. Karena itu pada peristiwa inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat bagaimana sholat ketika dalam situasi yang menakutkan dan mencekam, yang dikenal dengan sebutan sholat khauf. Dalam kondisi aman maupun dalam kondisi tidak aman, sholat merupakan kewajiban. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mensyariatkan bagaimana kita sholat dalam kondisi yang mencekam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan tanpa peperangan. Jadi ada beberapa catatan sejarah bahwa kaum muslimin menang tanpa peperangan, termasuk Zatul Riqah, bahwa kaum muslimin menang dalam peperangan tanpa peperangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasul bersama para sahabat pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan, bahwa orang-orang Najd mengakui atas sikap mereka yang keliru dan salah. Mereka membunuh para penghafal Al-Quran itu, dan Nabi SAW meminta kepada mereka untuk masuk Islam, sehingga kemudian wibawa Madinah tegak kembali. Pulanglah kaum muslimin ke Madinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian ada catatan menarik oleh para ulama sirah bagaimana peristiwa-peristiwa yang menyertai Zatul Riqah. Peristiwa yang pertama adalah
percobaan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Ketika pulang ke Madinah, balik kembali ke Madinah dalam membawa berita kemenangan, para sahabat tentu berada dalam kondisi yang nyaman. Sebagaimana peristiwa-peristiwa kita alami, posisi yang paling menyenangkan itu adalah menang. Kalau kita mendapatkan kemenangan, hati kita nyaman. Para sahabat pulang ke Madinah dalam kondisi yang nyaman. Suasana mencekam dan kepanikan itu hilang karena mendapatkan kemenangan pada Dzatul Riqah. Sehingga ketika di rest area mereka istirahat, mereka lebih cenderung pada mendapatkan kenyamanan secara individual. Akhirnya mereka kurang perhatian untuk melindungi Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah pemimpin mereka yang harus mendapatkan jaminan keamanan dalam situasi apapun. Yang baru beberapa waktu yang lalu kondisi yang sangat mencekam, suasana kepanikan, tapi karena pulang membawa kemenangan, akhirnya para sahabat menikmati kenyamanan individualnya, masing-masing cari rest area untuk kenyamanan dirinya. Mereka mengabaikan, kurang memperhatikan bagaimana keamanan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah istirahat di salah satu tempat rest area itu untuk sejenak tidur. Ketika sedang tidur itu datang Badui, dan Badui ini ingin membunuh Rasulullah SAW. Badui ini mengambil pedang Rasulullah, lalu kemudian dihunuskan kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah yang sedang tertidur dibangunkan dengan hunusan pedang, dan Badui ini mengatakan, Muhammad, istaiqidz, bangun kamu. Siapa yang menyelamatkan kamu dari pedang yang ada di tanganku ini? Nabi SAW dengan yakin dan menegaskan, Allahu ya'simuni, Allah yang akan menolongku dan melindungiku. Seketika itu juga jatuhlah pedang dari tangan Badui tersebut. Nabi kemudian mengambil pedang itu dan menyodorkan kepada Badui tersebut. Sekarang siapa yang menyelamatkan kamu dari pedang yang ada di tanganku ini? Badui itu tidak bisa mengucapkan kata-kata. Akhirnya Nabi menangkapnya, dan Nabi kemudian umumkan kepada para sahabat. Lalu diceritakan kronologisnya, betapa geramnya para sahabat ketika itu. Mereka melihat ini sesuatu yang membahayakan sang pemimpin. Maka di antara para sahabat mereka mengusulkan, bunuh saja, ini membahayakan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat. Ayat itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah kepadamu saat suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat membunuhmu, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah dan bertawakallah, dan kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka turun ayat ini Allah menjelaskan bagaimana kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah punya kemampuan untuk membalasnya, tetapi Allah sangat menyenangi memberikan maaf. Akhirnya Badui ini dimaafkan, dan para sahabat membiarkan Badui ini meninggalkan area kaum muslim. Subhanallah, begitu luar biasanya Rasul mengajarkan kepada kita dengan keyakinan yang kuat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam situasi yang menegangkan, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Nabi mengatakan, Allahu ya'sim, Allah yang akan menyelamatkan aku. Jatuh pedangnya. Dulu Ibnu Sirin menceritakan, ada orang yang kerjanya ngantar orang. Kalau kayak kita
semacam ojek online. Ada orang yang minta diantarkan ke satu tempat, tetapi rute perjalanannya nggak biasa. Orang ini mengantarkan ini menolak, enggak, saya nggak biasa lewat sini. Kata dia, saya tahu, nanti saya kasih tahu. Karena akhirnya dikasih tahu, si pengantar ini mau mengantarkan. Ternyata memang jalanannya horor, gelap, situasinya tidak menyenangkan, khawatir keamanannya terganggu, dan ternyata betul makin ke dalam perjalanan yang dia tempuh banyak tengkorak-tengkorak itu. Suasana yang menakutkan begitu, penumpang ini minta berhenti di sini. Banyak tengkorak di situ. Akhirnya penumpang ini mengatakan, serahkan hartamu, serahkan semua yang ada pada dirimu. Kata dia, silakan ambil, asal saya boleh pulang saja, saya boleh meninggalkan tempat ini. Kata penunggang, tidak, kamu lihat kan banyak tengkorak. Iya, saya bawa kamu ke sini, saya akan bunuh kamu, saya ambil harta kamu dan saya akan bunuh kamu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengantar ini paniknya luar biasa. Begitu panik, hilang apa yang harus dibaca, padahal dia menghafal Quran. Ibnu Asakir, Ibnu Sirin juga menyampaikan bahwa orang ini menghafal Quran. Tapi ketika dalam situasi yang menegangkan, kepanikan yang begitu sangat luar biasa, hilang hafalannya. Hanya satu ayat yang bisa diucapkan, dan itu refleks. Ayatnya dalam surat An-Naml ayat ke-62. Amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang akan memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian datang penunggang kuda yang gagah perkasa dengan membawa busur panah yang siap dilesatkan. Dan ketika mendekat, busur panah itu dilesatkan tepat mengenai dahi perampok pembegal yang pertama itu. Matilah pembegal penumpang yang merampok ini. Akhirnya pengantar ini mengatakan, silakan sekarang ambillah, saya ingin pulang saja, asal diizinkan boleh pulang, silakan ambil. Orang itu mengatakan, untuk apa? Bukankah engkau perampok yang levelnya di atas dari yang tadi kau bunuh? Kata dia, bukan, saya tidak memerlukan harta kamu. Tanya lagi, siapa ada sesungguhnya? Saya adalah doa yang kamu baca. Akhirnya orang ini meninggalkan sang pengantar itu dengan keheranan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diajarkan oleh junjungan Nabi dan orang-orang yang mulia kepada diri kita, agar memiliki rasa tawakal yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia meyakini sandaran dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung melakukan peran aktif memberikan pembelaan dan perlindungannya. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dan Ibnu Sirin, orang ini lupa ribuan ayat yang dia hafal, lupa. Dan secara otomatis ayat ini yang dibaca. Jadi kadang kita perlu wirid harian kita yang menjadi hafalan kita, yang refleks untuk kita baca dalam situasi apapun. Ini peristiwa yang pertama.
Peristiwa yang kedua adalah peristiwa seorang sahabat yang ketika ditugaskan siskambling. Di dalam tugas yang ditetapkan Rasulullah SAW kepada seorang muslim, dalam hadis itu diistilahkan dengan istilah pertama hirosah, yang kedua sakoh. Hirosah itu siskambling, tugasnya mengamankan. Sakoh artinya bagian konsumsi. Jadi posisi tugas pada masa Nabi ditetapkan, dikatakan dalam salah satu hadis, fa in kana fihi rasa kana fihi rasa. Kalau ada seseorang yang ditugaskan sebagai petugas siskambling, para sahabat menjalankan tugas itu sebaik-baiknya sebagai petugas siskambling. Fa in kana fi saqah kana fi saqah. Kalau memang ditugaskan sebagai petugas konsumsi, dia berada untuk menjalankan tugas konsumsinya dengan baik. Nah, berubah posisi peran dan tugas, dijalankan posisi tugas itu. Nah, ketika dalam perjalanan pulang berhenti di satu tempat, Nabi SAW menugaskan, ada yang tugasnya nanti sebagai petugas konsumsi di malam hari ketika sedang istirahat, ada yang ditugaskan siskambling. Karena situasinya menang, maka petugas siskamblingnya nggak perlu banyak dan tidak perlu rebut. Beda ketika dalam situasi yang mencekam. Akhirnya ditunjuklah dua orang sahabat untuk menjadi petugas siskambling. Nah, ketika menjadi petugas siskambling ini, dua orang sahabat mengamati lingkungan karena menjadi tugasnya. Beberapa jam kemudian mereka berkesimpulan situasinya terkendali. Karena situasinya terkendali, akhirnya mereka sepakat, sudahlah, rentang waktu sisa siskambling ini kita bagi dua. Sekian jam untuk kamu, sekian jam untuk saya. Disepakatilah dua orang ini, sisa waktu siskambling dibagi dua karena situasinya terkendali. Nah, karena situasinya aman, sahabat yang pertama sudah diputuskan untuk istirahat, dia istirahat, tidur. Nah, sahabat yang kedua yang menjaga siskambling karena situasinya aman, akhirnya dia pergunakan melaksanakan sholat. Dia mulai sholat malam. Ketika sedang sholat malam itulah datang penyusup ke rombongan Rasulullah SAW. Yang sesungguhnya mereka ingin membebaskan seorang tawanan mereka. Karena situasinya tidak terjaga dengan baik, akhirnya orang ini mengamati hanya satu petugas jaga siskambling. Maka mereka kemudian melesatkan anak panah kepada petugas siskambling yang sedang sholat itu. Kena satu anak panah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat ini jiwanya galau. Kegalauan itu karena apa sholatnya harus dilanjutkan atau diselesaikan, karena ada anak panah yang datang. Jadi kenikmatan secara individual dengan tanggung jawab terjadi benturan. Menikmati sholat nikmat sekali para sahabat, sampai orang ini pun menikmatinya. Akhirnya dia menikmati sholatnya. Ketika melaksanakan sholat tadi, dipanah lagi dua anak panah, enggak berubah. Sampai kemudian 3 anak panah. Ketika 3 anak panah menempel di tubuhnya, darahnya mulai menetes. Nah, saat itulah tetesan darahnya itu mengenai teman yang sedang tidur, yang sudah disepakati separuh waktunya dia istirahat. Darahnya bercucuran. Akhirnya orang ini kemudian bangun dan meminta sahabatnya menyelesaikan sholat. Inilah sebagai sebuah tindakan yang diajarkan dalam Islam
Ketika seseorang menikmati kenikmatan individual berbenturan dengan tugas tanggung jawab kolektif, maka yang harus didahulukan adalah tanggung jawab kolektif. Batalkan sholatmu. Maka para sahabat menyikapi dengan sikap yang benar ini, mengajarkan pada diri kita, ketika kita mendapatkan tugas kolektif, maka kenikmatan individual kita harus kita kalahkan. Batalkan sholatnya. Akhirnya sahabat ini membatalkan sholatnya. Dan sahabat yang mendapatkan tugas sesamping ini juga mengatakan, kenapa sejak awal kamu tidak bangunkan saya? Akhirnya gegerlah berita itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisinya yang tadinya nyaman menjadi tidak nyaman. Kondisinya yang tadinya aman menjadi mencekam. Dan ketika sahabat sedang hiruk-pikuk, Nabi SAW muncul dari kegelapan. Lalu Nabi mengatakan, selesai urusan. Kenapa ya Rasulullah? Orang yang tadi mana sudah saya kejar, dan ternyata mereka lari, dan saya tidak bisa sampai mengejar menangkapnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW subhanallah memberikan tauladan. Ketika orang-orang ribut tentang kenapa melakukan sholat, kenapa tidak bangunkan, dan para sahabat kemudian mencekam suasananya, ternyata Nabi menenangkan dengan mengatakan, tenang, sudah selesai urusannya. Kenapa ya Rasulullah? Orang yang memanah tadi sudah lari. Ternyata Nabi mendahului mengamankan para sahabat. Subhanallah. Keteladanan yang diajarkan junjungan Nabi kepada diri kita. Ini yang diajarkan beliau kepada diri kita. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa tentang ontaknya Jabir bin Abdullah yang jalannya lambat. Ini salah satu di antara sifat mulianya Nabi SAW, tetap menjaga wibawa dan harga diri seorang sahabat. Jabir ini secara ekonomi tidaklah bagus. Dia anak yatim, adiknya banyak, peninggalan harta orang tuanya tidaklah banyak, tapi tanggung jawabnya banyak. Sementara tuntutan dirinya, karena sering ikut dalam ekspedisi bersama Rasulullah, kemudian tanggung jawab ekonomi sosial untuk keluarganya, akhirnya dia menikah. Karena adik-adiknya banyak dan perempuan, dia ingin adik-adiknya itu terawat dan terjaga dengan baik. Maka kemudian dia menikahi janda untuk mengurus adik-adiknya. Nah, ketika Nabi SAW jalan pulang, kalau jalan secara rombongan kita memang agak terganggu manakala ada satu kendaraan yang lewat, yang lambat. Apalagi kendaraan itu ada indikasi bakal mogok. Ontaknya Jabir ini pelan sekali jalannya. Wah, kalau pelan begini kita sampai Madinahnya kapan? Maka Nabi SAW dekati ontak Jabir. Nabi tanya sama Jabir, kenapa ontakmu kok lambat sekali? Capek mungkin ya Rasulullah. Maka Nabi SAW memegang kepala onta itu. Ada yang disebutkan dalam hadis Muslim dengan tongkatnya. Nabi SAW kemudian mendoakan. Ini karena mukjizat kenabian, pengalaman para nabi adalah menjadi pengembala kambing dan onta, sehingga pendekatan dengan kambing dan onta itu begitu sangat kuat sekali. Ketika Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, bertanggung jawab terhadap onta dan kambing yang menjadi gembalaannya, Nabi memegang paling besar gembalaannya dengan menyebutkan siapa nama tuannya, di mana alamatnya, langsung pulang ke rumah tuannya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Nah, onta ini kelihatan bakal mogok dan jalannya lelah sekali, pelan sekali. Akhirnya Nabi doakan. Jadi nanti kalau ada kendaraan yang kita miliki ini bakal mogok, baca doa ini. Allahumma yassir
di Madinah. Akhirnya ontanya kencang lagi, didoakan oleh Nabi, ontanya kencang lagi, sampai akhirnya mendahului onta Rasulullah SAW. Rupanya Jabir gak enak hati. Awalnya ontanya jadi problem, akhirnya ontanya selalu mendahului onta Nabi. Nabi dekati lagi dengan ontanya. Akhirnya Nabi menyampaikan komunikasi dialog yang humanis. Udah nikah belum kamu? Sudah ya Rasulullah. Sama siapa? Sama janda ya Rasulullah. Diceritakanlah kronologisnya. Kenapa tidak dengan yang gadis saja? Anak adik-adik saya banyak, kondisinya begini, saya ini ada yang merawat mereka. Nabi ceritakan kenapa pilihannya seperti itu yang diambil, dan melihat kondisi ekonomi dan sosialnya sedemikian rupa, akhirnya Nabi sampaikan kepada Jabir, kontak kamu mau dijual nggak? Kata Jabir, buat engkau saja ya Rasulullah. Ambil aja Rasulullah kalau engkau berkenan. Enggak, saya mau beli. Berapa? Enggak, buat engkau saja. Jadi ini namanya ukhawiyah. Bagaimana hubungan persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah antar para sahabat. Ketika seseorang menanya, ontanya mau dijual? Enggak, buat engkau saja, nanti saya kasih hadiahkan untuk kamu ya Rasulullah. Enggak, saya mau beli. Enggak, buat engkau saja. Kata Rasulullah, saya tidak akan menerima kecuali dengan jual beli. Baiklah, berapa harganya? 40 dirham. Kata Nabi, oke, baik. Maka kemudian Nabi SAW sampaikan kepada Bilal untuk menyelesaikan transaksi jual beli. Karena Bilal itu ke rumah tanggaannya Rasulullah SAW. Kalau kayak kita, apa ya namanya, bidang protokolernya, maka diselesaikan oleh Bilal. Kata Nabi, lebihkan bayarnya. Maka kemudian dilebihkan bayarnya, dalam riwayat 60 dirham. Harganya 40 dirham, tapi Nabi membayarnya 60 dirham untuk kemaslahatan Jabir. Jadi indahnya transaksi jual beli. Dulu ada seorang pedagang furniture. Mereka belajar di satu masjid sama-sama gurunya. Ada yang minat furniture itu. Ya, tanya, berapa harganya? Kata penjual furniture, karena yang beli adalah teman pengajiannya, dikatakan 90 junai. Ah enggak, 100 junai, kata pembeli. Enggak, buat engkau kan sama-sama kita jamaah pengajian 90 saja. Enggak, 100 junai. Akhirnya diberikan uang 100 junai itu. Nah yang jual mengembalikan 10 junai. Itu urusan 10 junai nggak selesai, berlarut-larut sampai adik gurunya tahu ada apa yang ribut-ribut. Ustaz, saya jual furniture harganya 90 junai, tapi ternyata kawan kita membeli 100 junai. Saya kembalikan 10 junai, nggak mau, kembalikan lagi, saya kembalikan lagi, orang harganya 90 junai. Kenapa urusannya? Ustaz, katanya, yang jual ini 1 jam pengajian, dia berhak mendapatkan keuntungan yang lebih. Kata yang jual, yang beli 1 pengajian, dia berhak mendapatkan harga yang lebih rendah. Itu luar biasa adab dan etika jual beli yang diajarkan Islam. Nah, kita kadang susah melakukan itu, hanya terbalik kepada teman harganya tinggi, kemudian kita beli maunya harganya murah gitu. Karena yang jual teman pengennya harganya murah, karena yang beli teman pengen harganya tinggi, akhirnya terbalik. Nah, Jabir demikian 40, tapi dibayar oleh Rasulullah SAW 60. Terjadilah perpindahan kepemilikan. Ontanya dibawa oleh Bilal. Kemudian Nabi membisikkan kepada Bilal, ya Bilal, sampaikan onta ini kepada Jabir, hadiah dari luar biasa Rasulullah SAW. Rasulullah ingin sebenarnya membantu, tapi supaya harga diri Jabir itu tidak jatuh, begitu cara membantunya Rasulullah SAW.
Gak mungkin langsung dikasih uangnya saja, rendah nanti harga dirinya. Tapi cara membantu Rasulullah sangat mulia sekali, sehingga seseorang tidak merasa direndahkan harga dirinya. Terjadilah jual beli, dan setelah jual beli itu terjadi pemindahan kepemilikan. Bila membawa untanya dibisiki oleh Rasulullah, bila balikin untanya kepada Jabir, katakan itu hadiah dari Subhanallah. Mulia sekali untuk mengajarkan kepada diri kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pengalaman yang tempat ini, rasa malunya Abu Musa Al-Asy'ari menyampaikan cerita tentang perjalanan itu. Maka para sahabat membiasakan mereka tanpa mengeluh ketika mereka mengalami kondisi yang kurang nyaman dan menyenangkan. Ini pengalaman yang keempat. Kemudian yang kelima, pelaksanaan sholat khauf. Pelaksanaan sholat khauf ketika dalam kondisi yang mencekam ini dibuat dalam dua saf. Saf pertama mengikuti rangkaian rukun sholat bersama Rasulullah. Saf yang kedua menjaga. Ketika saf yang pertama selesai, maka saf yang kedua menyelesaikan rukun sholat sampai kemudian dijaga oleh saf yang pertama. Inilah pelaksanaan sholat ketika dalam kondisi yang mencekam, dan sholat itu dilakukan dengan diringkas 2 rakaat saja. Jadi ini tata cara pelaksanaan sholat khauf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada diri kita dalam situasi yang mencekam, dilakukan dengan cara diringkas. Yang 4 menjadi 2. Dalam riwayat Imam Ahmad bahkan disebutkan boleh juga meringkas yang 2 menjadi 1. Kemudian yang 3 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu dalam salah satu riwayat, tapi tidak masyhur. Yang masyhur adalah meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini pelaksanaan sholat khauf yang Allah syariatkan ketika peristiwa Zatul Riqah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi ibrah dari Zatul Riqah ini disebutkan oleh para ulama sirah, bagaimana menanadani sifat pemaaf Rasulullah kepada semua orang, dan memaafkan ini sangat mulia sekali, termasuk kepada orang yang berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Hikmah yang kedua, bagaimana bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam situasi-situasi yang sangat mencekam. Yang ketiga, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada diri kita tentang keberanian. Ketika orang-orang sibuk mencari siapa yang memanah ini, Nabi ternyata sudah mendahului mereka, dan Nabi mengatakan, pulang, orang yang tadi memanah sudah lari. Dan Nabi SAW juga mengajarkan bagaimana para sahabat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kenikmatan individual ditepiskan karena tanggung jawab kolektif menjaga keamanan dan perlindungan kaum muslimin, ketimbang melaksanakan sholat dengan kenikmatannya. Lalu bagaimana para sahabat empati Rasulullah sebagaimana yang dilakukan kepada Jabir bin Abdullah tadi, patut untuk kita teladani dalam empatinya. Dan keenam, para sahabat setia, taat melaksanakan tugas itu tanpa keluhan, dan akhirnya dalam situasi apapun kita tetap melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan keringanan-keringanan kita dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau disampaikan, falyatafadhal masykur. Bila ada. Alhamdulillah wa bika fil mazidan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika.
سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيب الدنيا. اللهم نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك غنى الناس. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والبحران في بلادنا المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.